Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'mal fil majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wal ikram wa ali sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Oke, di sini saya Muhammad Husnul Khuluq dari Ilmu Komunikasi semester 4 akan sedikit menjabarkan tentang buku saya. Bukan buku saya. Ini bukunya dari Dr. Abdul Rahman bin Zaid Al-Zunaidi. Jadi kita mulai dari profil beliau dulu ya. Jadi beliau ini adalah seorang intelektual, akademisi, dan penulis terkemuka asal Arab Saudi yang dikenal karena kontribusinya dalam pemikiran Islam kontemporer, kebudayaan, dan metodologi dakwah. Jadi di sini ada poin-poin utama mengenai profil dan karya-karya beliau, yaitu jabatan akademiknya. Beliau menjabat sebagai guru besar, yaitu bisa kita panggil profesor, di Departemen Kebudayaan Islam Fakultas Syariah di Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud di Riyadh. Dan keahlian beliau juga berfokus kepada studinya yang meliputi epistemologi Islam. Nah, di sini karena judul saya juga epistemologi Islam dalam Panca Indera, jadi buku ini sangat baik untuk saya bahas. Dan tantangan pemikiran modern terhadap dunia Islam dan metodologi pengetahuan dalam perspektif agama dan filsafat. Karya tulis yang sangat penting, yaitu salah satu karya yang paling penting yang sering dijadikan rujukan oleh akademisi adalah Masyadir al-Ma'rifah fi al-Fikr al-Dini wa al-Falsafi, sumber pengetahuan dalam pemikiran agama dan filsafat, yang diterbitkan oleh Maktabah al-Mu'ayyad pada tahun 1992. Keterlibatan internasional. Beliau juga aktif dalam berbagai forum internasional, termasuk menjabat menjadi wakil sekretaris jenderal Liga Dunia Muslim dan sering berpartisipasi dalam konferensi tingkat tinggi mengenai hukum Islam dan isu-isu umat global. Oke, itu profil singkat beliau, dan di sini saya akan membahas tentang epistemologi Islam. Di buku tersebut terdapat pada bab 4. Oke, langsung saja saya akan membacakan buku tersebut. Madkhul al-hissu wa tajriba. Ta'tis ahassu fil lughatil arabiyyah bimakna wajada aw alima aw dhanna wa alaihi ma fi kila fi tafsiri qawlihi ta'ala falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah fal ihsasu bihada wujudu aw ma'rifah aw dhanna wal hawas fil insan tutlaqu indal arabi ala al-masyairil khamsi as-sam'i wal basari was-sammi wal-zawq wal-lamsi wa mufraduha hasatun wal mahsus al-mudrak bi ihda al-hawas wa jam'uhu mahsusatun wal hissiyu yutlaku kasyabikoti alal mahsus bi ihdat tilkal hawas muqabilan
lil ma'nawi wa jam'uhu hissiyat al hissiyat wal hissiyat indal manatiqati tutlaku ala naw'aini minal qadaya. Al awal ma yajzimu bihal aqlu bimujarradi tasawwuri tarafaiha biwasikotil hissi wahia ahkamul juz'iyah kal hukmi biwujudis samsi wa inaratiha. Athani malil hissi madkhalun fiha wa in lam tasir tarkibu hadhil qadiyah alal hissi wa yatanawalul tajribiyat wal mutawatirat wa ghairaha wa yara al falasifa annal hawas laysat mahsuratan bil khamsi daruratan bijawazi wujudi khawasi akhra lada bagdil hayawanat la na'rifuha bal qalu innal insana yastamilu alal hawas ghairul khamsi wa min thamma sammauha bil hawasi ad-dhahira. Oke, di sini saya akan mengartikan yang telah saya bacakan tadi. Oke, di sini pendahuluan yaitu indra dan pengalaman. Jadi di sini diartikan kata merasakan atau bisa kita sebut al-hassa dalam bahasa Arab berarti menemukan, mengetahui atau juga menduga, ya. Atas dasar inilah ditafsirkan firman Allah Ta'ala, maka tatkala Isa merasakan kekafiran dari mereka, berkatalah ia, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Maka perasaan atau al-ihsas itu berarti keberadaan, pengetahuan atau dugaan. Nah, di situ indra yang bisa kita sebut al-hawas pada manusia menurut orang Arab merujuk pada 5 perasaan. Yang pertama yaitu pendengaran, penglihatan, penciuman, perasa, dan juga peraba. Bentuk tunggalnya adalah indra, yaitu al-hassa tersebut. Objek terindra yaitu al-mahsus adalah segala sesuatu yang ditangkap oleh salah satu indra. Jamaknya adalah mahsusat. Sedangkan sesuatu yang bersifat indrawi yaitu al-hissi digunakan sebagai kata sifat untuk objek terindra melalui salah satu indra tersebut sebagai lawan dari yang bersifat maknawi. Jamaknya adalah al-hissiyat. Oke, jamaknya adalah al-hissiyat. Data indrawi menurut ahli logika merujuk pada 2 jenis proposisi. Yang pertama, hal-hal yang diyakini oleh akal hanya dengan membayangkan kedua ujungnya, subjek dan predikat, melalui perantara indera. Ini adalah hukum-hukum partikular seperti menghukumi keberadaan matahari dan sinarnya. Kemudian yang kedua,
segala sesuatu di mana indera memiliki peran di dalamnya, meskipun proposisi tersebut tidak terbatas pada indera saja. Ini mencakup tajribiyat, hal-hal yang berdasarkan eksperimen pada hal tersebut. Di situ juga ada mutawirat, berita yang berurutan, dan lain-lain. Oke. Para filsuf di sini berpendapat bahwa indera tidak terbatas hanya pada 5 saja, karena ada kemungkinan adanya indera lain dengan sebagian hewan yang tidak kita ketahui. Bahkan mereka berkata manusia memiliki indera selain yang 5 tersebut. Oleh karena itu mereka menanamkan indera yang 5 sebagai indera lahiriah, atau bisa kita sebut al-hawas as-sahiriyah. Jadi mereka juga mengatakan bahwa ada indera batin, yaitu al-hawas batinnya, seperti indera gerak, indera rasa sakit, dan juga indera keseimbangan. Oke, pada halaman kedua, ya di sini akan saya teruskan tentang bacaan yang tadi. Amal ittijahu al-hissiyu fahuwa alladhi yaqulu atba'uhu bi anna jami'a ma'arifina nasi'atun anil ihsasat fattasawurat al-qa'imatu fil aqlil insani mustaqa kulluha minat tabi'ah biwasitatil hawasi wa 'alaiha taqumul ma'rifatul basyariyah ba'da dzalik. Amma tajribah fa innaha ta'ni al-ihtibar wa rajulun mujarrab bil fathi uktubira fi al-umur wa urifa ma indahu wa mujarrab bil kasri arafal umura wa khayran wa khabaruha. Wa tajribatu fi nadhariya al-ma'rifah tutlaku ala malahadatil alami dawahira tabi'iyah fi suruti muayyana yuhayyi'uha binafsihi liyasila min dhalika ila ilmi qadiyah aw qadaya wa hadhil qadaya hiya mujarrabatul lati ya'rifuha ahlul mantiki bi annaha al-qadaya allati yahtaju al-aqlu fi jasmi al-hukmi biha ila wasitati takrari al-masyahadati. Wa qad farraqu bainal malahadati at-tajribati di anna thaniya taqtadiru ila tadakhulil alimi fi majalil bahthi bainama taqtadirul malahadatu ala masyahati dhahirati ala ma hiya alaihi fit tabi'ah. Oke. Di sini menjelaskan tentang
Adapun aliran sensualisme yaitu al-ittijah al-hissi adalah aliran yang para pengikutnya berpendapat bahwa semua pengetahuan yang kita sumber dari sensasi indrawi, gambaran-gambaran konsep yang ada di dalam akal manusia seluruhnya berasal dari alam-alam semesta melalui perantara indera, dan di atas itulah pengetahuan manusia dibangun setelah itu. Adapun pengalaman at-tajribah, nah, ia berarti pengujian. Seseorang disebut mujarrab dengan huruf ro berfathah jika ia telah diuji dalam berbagai perkara dan diketahui kemampuannya, dan di situ disebut mujarrib dengan huruf ro berharokat kasroh, maka ia adalah orang yang mengetahui berbagai perkara dan ahli di dalamnya. Jadi seperti itu. Terus pengalaman dalam teori pengetahuan merujuk pada pengataman terhadap fenomena alam dalam kondisi tertentu yang dipersiapkan oleh subjek itu sendiri untuk mencapai pengetahuan tentang suatu proposisi atau hukum. Jadi proposisi ini adalah al-mujarrabat yang didefinisikan oleh ahli logika sebagai proposisi yang membutuhkan akal dalam menetapkan hukumnya melalui perantara pengulangan pengetahuan tersebut. Jadi mereka juga membedakan antara observasi al-mulahadhah dan eksperimen yaitu at-tajribah, bahwa eksperimen memerlukan intervensi ilmu dalam bidang penelitian, sementara observasi hanya terbatas pada menyaksikan fenomena sebagaimana adanya di alam tersebut. Oke, akan saya lanjutkan halaman selanjutnya tentang waqad farraqal qudama baina natijataihima. Nah, di sini fasamma al-qadaya natijata minat tajribah mujarrabat atau tajribiyat mithlu ilmul ihsan bi anna nar muhariqatun li mu'alajatin nar fi duruf wa ma'a mawadda muhtalifah wa ihraqiha laha kama sammawul qadaya an-natijata anil mulahadhah faqad hadsiyat mislu al-hukmi bi annal qamara yastamiddu nurahu minas samsi li mulahadatil bahisi dhahaba nuril qamari fi halati waqu'il ardi bainahu wa baina samsi wa amma tajribiyu fa huwal mansub ila tajribah manhajan au ittijahan fa ammal manhaju at-tajribiyyu fa innahu tariqatul mustamilatu 'alal mulahadati wat tasnif wal fardi wa tajribi wa tahqiq. Wa amma al ittihajut tajribiyyu fa huwa al-qa'imu
ala asasi anna tajribata hiya al-masdaru al-wahid lil ma'rifatil basyariyah min hilalil mudrakatil hissiyah wa min huna fala ma'rifata sabiqatan 'alal ma'rifati an-natijati an-tajribati wala tariqah li ma'rifatiha siwaha. Wa fi hadha narus salata bainal hissiyah wa tajribiyah wa min haitsu innal hissiyah fi majalit tasawurat wa tahriyah fi mahalit tasbiqat wa bima annal ma'rifata al-ilmiyah takamunu fit tasdiqi fa innal haditha sayansabu ala al-ittijahat at-tajribiyah walakin lamma kana qad sabaqa bayanu al-mawqifi al-aqli minat tasawurat al-istiqlalan fa inni sa'usiru ilan nadhariyah al-hissiyu fit tasawurat summa yaqub dzalika dirasatul ittijahatit tajribiyah. Oke. Di sini dalam bab ini juga disebutkan para ulama terdahulu itu membedakan hasil dari keduanya. Mereka menanamkan proposisi yang dihasilkan dari eksperimen sebagai mujarrabat atau tajribiyat, seperti pengetahuan manusia bagaimana api itu membakar karena ia telah memperlakukan api dalam berbagai kondisi dan dengan berbagai bahan yang berbeda. Mereka juga menanamkan proposisi yang dihasilkan dari observasi saja sebagai hadisiyat atau intuisi, seperti hukum bahwa bulan mendapatkan cahayanya dari matahari karena pengamat melihat hilangnya cahaya bulan saat bumi berada di antara bulan dan matahari. Jadi seperti itu. Ataupun empiris yang bisa kita sebut at-tajribi adalah segala sesuatu yang disandarkan pada pengalaman baik sebagaimana metode maupun sebagai aliran. Metode empiris yang bisa kita sebut al-manhaj at-tajribi. Nah, ini adalah cara yang mencakup observasi, klasifikasi, hipotesis, eksperimen, dan juga verifikasi. Nah, ada juga aliran empirisme. Nah, aliran empirisme ini apa? Yaitu bisa kita sebut al-ittijah at-tajribi ya. Dia adalah seperti aliran yang berdiri atas dasar bahwa pengalaman adalah satu-satunya sumber pengetahuan manusia melalui persepsi indrawi. Nah, dari sini tidak ada itu pengetahuan yang mendahului pengetahuan yang dihasilkan dari pengalaman, dan tidak ada jalan untuk mengetahuinya selain itu. Nah, di sini juga kita melihat keterkaitan antara sensualisme dan empirisme, di mana sensualisme berada dalam ranah konsep at-tasawurat,
Sedangkan empirisme berada dalam ranah pembenaran atau bisa kita sebut atas bihot. Nah, karena pengetahuan ilmiah terletak pada aspek pembenaran, maka pembahasan akan difokuskan pada aliran empirisme. Namun, karena posisi rasionalis dalam hal konsep telah dijelaskan sebelumnya secara independen, maka bisa merujuk pada teori sensualisme dalam konsep, kemudian diikuti dengan studi tentang aliran empirisme. Setelah itu saya akan lanjutkan yang selanjutnya. Ini an-nadhriyah al-hissiyah fi tasawurat. Qiyamu hadhihi an-nadhriyah anna al-hawas masdar tasawurat fil aqli al-bashari. Fatasawurat al-aqli li syai'in wa intiba'u suratihi allati attaqataha al-hissu ala dama'i. Wa ala hada fa innahu la yumkinu an yatasawwurul insanu syai'an illa wa qad istamaddahu minal hissi wa awwalu man tabanna hadhihi an-nadhariyah al-hissiyah fi ahdi nahdati Awruba wa al-failasuf al-Injilizi John Locke ya, alladhi ra'a fi asrin ghalaba fihi al-ittijahul aqliyyu inda dikar alladhi yarwuddul afkara ila tasawurat an-nabi'ati minal fidratil basyariyah wallati hiya wahdaha dunat tasawurati al-hissiyah yakbaluha al-aqlu bila taraddudi wala burhan wa minha tusawwur ma'rifah wa qad ankara Locke hadha al-ittijaha wa ma yaqulu bihi min tasawwurati fikriyah wa arja'a jami'at tasawwurat ilal hissi idh laysa minha ma yumkinu i'tibaruhu fitriyan wala mawrusan falaysa fil aqli say'un illa wa qad sabaqa wujudu fil hissi awwal wa wasafal aqla bi annahu safhatun bayda'u tanfusut tabi'atu 'alaiha suwaraha min hilalil khawas wa qad tabi'a hadal ittijaha ba'da dhalika kathirun minal fala sifati mithlu Hume wa Berkeley wa falsafatit tajribiyah ala ihtilafi
ala ihtilafiha tattafiqu kulluha ala inkari tasawurat ghaira hissiyah. Jadi di sini dalam bab ini bercerita tentang teori sensualisme dalam konsep. Nah, di sini mungkin lumayan seru itu membahas tentang teori ini. Jadi di sini dijelaskan tentang inti dari teori ini adalah bahwa indera adalah sumber konsep-konsep dalam akal manusia. Penggambaran akal terhadap sesuatu hanyalah kesan dari bayangan yang ditangkap oleh indera pada otak. Berdasarkan hal ini, manusia tidak mungkin membayangkan sesuatu kecuali ia telah memperoleh dari inderanya. Nah, orang pertama yang mengadopsi teori sensualisme ini pada era Renaissance Eropa adalah filsuf Inggris yang namanya John Locke, yang tumbuh di masa di mana aliran rasionalis yang dipelopori oleh Descartes sangat dominan. Jadi Descartes mengembalikan ide-ide pada fitrah manusia, ide atau yang kita sebut ide bawaan tersebut, yang mana akal menerimanya begitu saja tanpa keraguan dan tanpa ada bukti, dan dari sanalah pengetahuan itu dibentuk. Locke juga menolak aliran ini dan apa yang dikatakannya tentang adanya konsep-konsep fitrah. Ia juga mengembalikan semua konsep pada indera, karena tidak ada satupun yang dapat dianggap fitrah atau warisan. Maka tidak ada satupun di dalam akal kecuali ia telah ada terlebih dahulu di dalam indera. Jadi seperti itu. Ia juga menyifatkan akal sebagai selembar kertas putih yang di atasnya alam mengukir gambaran-gambarannya melalui indera. Aliran ini kemudian diikuti oleh banyak filsuf seperti Hume dan Berkeley. Meskipun filsafat-filsafat empiris ini berbeda-beda, mereka semua sepakat dan menolak adanya konsep-konsep non-indrawi. Nah, berarti sangat penting konsep indrawi ini sampai semua itu sepakat untuk menolak biar tak ada konsep non-indrawi. Aliran Marxis menafsirkan kesadaran manusia sebagai refleksi dari realitas objektif. Nah, pemikiran tidak melampaui bidang ilmiah. Dari sini kita tidak membayangkan kecuali sensasi-sensasi kita yang merujuk pada hakikat-hakikat dunia luar yang terindra. Nah, atau sensasi manusia adalah refleksi dari objek-objek alam dan urutannya. Hal itu karena dunia pemikirannya tidak lain adalah dunia materinya yang dipindahkan dan diterjemahkan ke dalam jiwa manusia. Georgi Polizer juga berkata, pandangan Marxis berarti bahwa isi kesadaran kita tidak memiliki konsep kecuali partikular objektif yang disajikan oleh kondisi eksternal tempat kita hidup dan diberikan kepada kita dalam bentuk sensasi. Dan itulah inti masalahnya. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa kemunculan aliran ini tidak dimulai dari Locke. Nah, meskipun dialah pelopornya dalam filsafat modern dengan bentuk metodologis yang menantang madhab Cartesian. Nah, aliran ini sudah muncul sebelum
pada para filsuf Yunani kuno dan ditemukan di berbagai era setelah itu hingga era Renaissance di Eropa. Nah, ada juga kaum sensualis. Nah, meskipun mereka berpendapat bahwa sensasi adalah sumber konsep yang menjadi landasan akal manusia, namun mereka berbeda pendapat mengenai nilai konsep-konsep ilmiah ini. Halaman selanjutnya akan saya baca dulu. Ini halaman 439. Mungkin kita akan jelaskan sampai 439. Mungkin kita akan sampai di 440 ya. Oke. Di sini halaman 439. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ittijahu al-markisiyu yufassiru as-su'ura al-insaniyah bi annahu in ikasu al-waqi'i al-mawdu'i. Fal fikru la yatajawazu al-jala at-tabi'iyya wa min huna la natasawwuru ila ihsasatina allati tusiru ila haqa'iqi alal waqi'i al-khariji al-mahsus. Fa ihsasat al-insan ya inqikasat limawadi'it tabi'iyah wa tasalsulatiha dalik anna alamal ufkar laisa siwal alam al-madya manqulan kama huwa wa mutarjaman ila ruh al-bashari. Yaqul Arjul Bulitzir ar-ra'yu al-markisi yakni annal mujtawa su'urina laysa lahu min tasawwuri siwa al-juz'iyat al-mawdu'iyah allati tuqaddimuha lana dhuruful kharijiyah allati na'issu fiha wa tut'i lana fil ihsasat wa hadha kullu ma fil amri wa yanbaghi an na'lama anna mas'atu hadal ittijahi lam tabda ma'aluk wa inna kana wa ba'iha fi filsafah al-hadithah bisakaliha al-manhaji mu'aridi al-madhabi ad-dikarti faqad nasa'a qabla dhalika inda falasifah al-Yunani qadima wa wujida fi unsurin muhtalifatin ba'da dhalik hatta asri nahdati fi Eropa wal hissiyun wa in kana yarawna anna al-ihsas
masdaru at-tasawwurat allati yaqumu 'alaiha al-aqlul insan illa annahum yahtalifuna fi qimati hadhihi at-tasawwurat al-'ilmiyah. Mungkin kita bisa lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu halaman 440. Nah, akan saya bacakan sekalian. Fatajribiyun la yarawna intiqala at-tasawwurat ila al-aqli wa irtisamaha fi ilman kafiyah wala ya'tabiruna al-ma'rifah al-insaniyah tatimmu bihada wahdah biduni juhdil yaqumu bihil aqlu hatta wa in rafadu al-i'tirafa bi ayyi asli fitri yang taliku minhu hadal juhdi al-fikri fakanat at-tajribatu masdara al-ma'rifati ladai. Amma ashabul hassasiyah al-mahdhah faqalu inna ma fil aqli min ta'ammuli wa tafakkuri wa muqaranati wa nahwi dhalika min wasaila aqliyah fa'ilatin fil ma'rifati min intaji al-hawas wa huwa madhab kun dia alladhi yara anna hadhil asya ihsasat an intiqalat ila dama'i fatajawwalat ila hadha fahiya min summa ihsasat mutahawwilah fa ayyu ihsasin dhahiri yakfi li tawlidi jami'il kuwa an-nafsiyah wala farqu ladaihim baina ma'rifatil insani wa ma'rifatil hawani illa bidarajati kan nafawutillati yakunu baina hayawani wa hayawani akhar lianna masdaral ma'rifati ladal jam'i wa al-hissu walau juri datil aqlu fardan min kullil hawas lama bakiya aqlun wa qad sabaqa bayanu mawqifil aqliyin wa minat tasawwurat sawa'u madarat man raddaha ilal aqli kulliha aw man qala bitanawu'iha aqliyah wa hissiyah wa mustana'ah kama qala bidzalika dikar wa min salaka sabila.
Oke, di sini dijelaskan tentang kaum empiris, yaitu Tajribiun. Dia di sini tidak menganggap perpindahan konsep ke akal dan peningkatannya menjadi ilmu itu sudah cukup. Mereka ke akal dan peningkatannya menjadi ilmu itu sudah cukup. Mereka tidak menganggap pengetahuan manusia terjadi dengan itu saja tanpa usaha yang dilakukan oleh akal. Bahkan jika mereka menolak asal-usul fitrah yang menjadi titik tolak usaha intelektual ini, maka pengalamanlah yang menjadi sumber pengetahuan bagi mereka. Adapun penganut sensualisme murni, yaitu yang biasa kita sebut al-hasiyah al-madhah, mereka juga berkata, sesungguhnya apa yang ada di dalam akal berupa perenungan, pemikiran, perbandingan, dan semacamnya adalah sarana mental yang aktif dalam memproduksi pengetahuan dari hasil indera tersebut. Dan ini adalah mazhab Kondilat yang berpendapat bahwa sensasi-sensasi ini berpindah ke otak lalu berubah. Oleh karena itu, sensasi-sensasi tersebut adalah sensasi yang bertransformasi seperti sensasi lahiriah yang sudah cukup untuk menghasilkan semua kekuatan psikologis. Bagi dia, tidak ada perbedaan antara pengetahuan manusia dan pengetahuan hewan, kecuali di dalam derajatnya, seperti perbedaan yang di antara satu hewan dengan hewan lainnya, karena sumber pengetahuan bagi semuanya itu adalah indera. Seandainya akal dilepaskan umpamanya dari semua indera, maka tidak ada lagi yang tersisa bagi akal. Dan penjelasan ini mengenai posisi kaum rasionalis terhadap konsep telah disampaikan sebelumnya, baik mereka yang mengembalikan ke akal seluruhnya maupun yang berpendapat tentang keberagaman akal, seperti intelektual tadi, sensualis, dan buatan, sebagaimana yang dikatakan oleh Descartes dan mereka yang mengikuti jalannya. Di sini epistemologi tersebut menunjukkan perdebatan. Jadi di sini tuh menunjukkan perdebatan besar dalam filsafat. Apakah kita lahir dengan pengetahuan rasionalisme, atau apakah otak kita ini dan hanya diisi oleh apa yang kita lihat dan rasakan, tentang empirisme atau sensualisme. Dan ini juga berpihak pada penjelasan bagaimana indera dan pengalaman itu sangat-sangat membentuk struktur pengetahuan manusia tersebut. Yang bisa kita bahas dari pembahasannya John Locke di sini ada prinsip utama, yaitu prinsipnya seperti ini:
akal manusia tidak bisa membayangkan sesuatu jika tidak pernah melihat atau merasakan atau mendengarnya lewat indera. Nah, di sini juga dikritik nih sama Descartes tadi. John Locke ini menolak ide bawaannya yaitu fitrah tadi. Ia membantah bahwa manusia itu lahir dengan pengetahuan tertentu, dan tabula rasa mengatakan Locke menyebut akal manusia sebagai kertas putih, white paper. Alamlah yang menulis pengetahuan di atas kertas itu melalui pengalaman indrawi. Seperti yang dijelaskan juga sama Marxisme ya, tentang kesadaran manusia. Kesadaran manusia ini hanyalah refleksi dan realitas materi di luar sana. Pikiran tidak bisa lepas dari dunia fisik. Dan Georgi juga menegaskan bahwa isi pikiran kita itu hanyalah kepingan-kepingan kondisi eksternal yang diserap oleh indera tersebut. Nah, jadi seperti itu. Jadi akar sejarahnya ini, paham ini bukan baru ada sejak ini John Locke itu, tapi juga dimulai dari zaman Yunani kuno dan berkembang hingga masa Renaissance. Nah, ini ada tentang indera batin, aliran sensualisme, dan eksperimen. Nah, yang bisa kita ambil di sini yaitu tentang indera batin. Jadi, selain panca indera luar, ada indera dalam seperti rasa sakit, keseimbangan, dan juga gerak. Kita juga bisa melihat tentang sensualisme, yaitu aliran yang percaya bahwa semua pengetahuan manusia berasal dari tangkapan indrawi terhadap alam. Definisi eksperimen, tindakan menguji sesuatu secara sengaja untuk mendapatkan hukum tertentu. Observasi vs eksperimen. Di sini observasi hanya melihat fenomena apa adanya, bisa kita sebut juga pasif, sedangkan eksperimen itu melibatkan intervensi manusia yaitu aktif untuk menciptakan kondisi tertentu. Di sini juga kita belajar tentang perbedaan hasil pengetahuan dan metode empiris. Nah, seperti yang telah saya artikan tadi tentang mujarobat itu apa, hadisiyat itu apa, atau mode empiris, atau fokus bahasanya itu merujuk kemana. Nah, di sini ada mujarobat nih, pengetahuan hasil eksperimen berulang. Contoh, tahu api itu membakar karena sering mencoba. Itu. Terus hadisat, yaitu pengetahuan hasil pengamatan tajam. Contohnya nih, tahu bulan memantulkan cahaya matahari karena melihat posisi bumi saat gerhana. Nah, seperti itu. Ada juga metode empiris, terdiri dari langkah sistematis, observasi, klasifikasi, hipotesis, eksperimen, dan juga pembuktian. Di sini juga menekankan bahwa ilmu pengetahuan modern lebih fokus pada aspek pembenaran tasdik melalui empiris tersebut.
Di sini juga tadi ya seperti menuju dalam rasionalisme, apakah otak kita ini kosong dan hanya diisi oleh apa yang kita lihat dan rasakan, tentang empirisme atau sensualisme. Jadi di sini juga membahas tentang berpihak pada penjelasan bagaimana indera dan pengalaman itu sangat-sangat membentuk tentang struktur pengetahuan di manusia tersebut. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Mungkin saya bisa menambahkan kisi-kisi atau poin-poin penting gitu ya, yang bisa kita bahas tentang pembahasan kita kali ini. Hmm, poin-poin utama yang harus kita pelajari. Udah gimana nih? Ini bisa dikat gak sih nanti? Enggak, masalahnya ini habis Rek, masalahnya. Oh ya, poin-poin ini. Poin-poin. Masa Evelia sekali. Kesimpulan kita lah terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini saya akan menyimpulkan tentang apa yang kita baca dan kita bahas tadi, yaitu indera sebagai gerbang utama pengetahuan. Nah, yaitu pengetahuan manusia bermula dari proses merasakan, itu bila kita sebut al-hijaz tadi, di mana indera menangkap gambaran dari alam semesta dan memindahkannya ke dalam akal. Nah, klasifikasi indera yang luas ini juga selain panca indera lahiriah, ya, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, peraba, terdapat pula indera batin seperti indera gerak, indera rasa sakit, dan keseimbangan yang turut menyusun informasi dalam jiwa. Dan sinergi di antara indera dan akal, meskipun indera adalah sumber data, akal berperan penting dalam mengelola data tersebut melalui observasi, mulahazah tersebut atau eksperimen, tajribah untuk menghasilkan hukum-hukum ilmiah yang diyakini kebenarannya, yaitu tasdif. Nah, di sini juga ada penolakan ide bawaan seperti tabula rasa tadi, aliran ini
sensualisme dan empirisme dalam teks ini menekankan bahwa manusia lahir dengan akal kosong seperti kertas putih. Tidak ada tuh konsep atau pengetahuan yang bersifat fitrah. Nah, semuanya itu harus didapatkan melalui pengalaman indrawi. Perbedaan manusia dan hewan dalam pandangan sensualisme murni tadi, perbedaan antara pengetahuan manusia dan hewan hanyalah tingkatannya saja, karena keduanya sama-sama bergantung sepenuhnya pada panca indera untuk memahami dunia. Di sini juga mungkin kita tegaskan bahwa tanpa indera akal tidak memiliki bahan untuk berpikir, sehingga panca indera adalah fondasi fundamental bagi seluruh struktur pengetahuan ilmiah manusia tersebut. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ini berangkatnya 59 gitu. 1 menit 2 detik. Tapi itu pun aku ada ngeluhnya 1 menit kayaknya tadi. 1 jam. Hah? Berapa detik ya? Berapa menit ya tadi ya? 2 menit kayaknya. Tadi aku ini 5 5 57 57 58 59 59 lah kayaknya. Dia di dulu aja. Gimana teh? Dia di dulu. Musim CapCut iya. Ada di sini CapCut. Ini gimana ini? Berhentinya? Start streaming apa recording? Bismillahirrahmanirrahim, stop recording ya. Bener ya? Bismillah.